Kondisi memprihatinkan dialami para murid Sekolah Dasar Negeri 3 Krui Kabupaten Pesisir Barat. Akibat sekolah mereka rusak berat, aktivitas belajar mengajar terpaksa dipindah dengan menumpang di bangunan SMP Negeri 1 Krui. Jarak kedua sekolah sekitar 300 meter. Kondisi murid SD menumpang sekolah di SMP sudah selama 6 tahun dan hingga kini belum ada kabar SD Negeri 3 Krui akan diperbaiki Pemda. Karena menumpang di sekolah lain, murid-murid merasa tidak nyaman belajar karena mereka harus menunggu untuk masuk siang hari setelah siswa SMP pulang. Hal ini juga membuat para siswa tidak bisa fokus untuk meraih prestasi di bidang akademik. Jadi tentunya kami SD Negeri 3 ini selama 6 tahun ini masuknya siang. Nah, karena SMP Negeri 1 Krui ini masih berada posisi menempati pada pagi hari. Karena SD Negeri 3 Krui ini menempati posisi gedung dari SMP Negeri 1 Krui, tentunya gedung ini tidak relatif bagus. Nah, jadi udah banyak yang perlu direnovasi terlebih dahulu. Jadi diharapkan kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat kiranya bisa dapat merenovasi segala kebutuhan dan kekurangan yang ada, rusak-rusak ringan ini bisa diperbaiki supaya nanti pelaksanaan proses belajar mengajar di SD Negeri 3 Krui ini dapat berjalan dengan baik, dengan tenteram dan nyaman. SD Negeri 3 Krui memiliki 85 siswa serta memiliki 16 guru dan tenaga pendidik. Mereka mendesak sekolah mereka segera diperbaiki sehingga bisa belajar lebih nyaman dan fokus meraih prestasi. Rosanti melaporkan dari Pesisir Barat. Belasan mahasiswa dari berbagai kampus secara sukarela jadi pengajar di sebuah sekolah rakyat, salah satunya di komunitas literasi Busa Pustaka di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Mereka antusias mengajar dan bermain dengan puluhan anak-anak dari berbagai usia. Menurut para sukarelawan ini, mengajar anak-anak sekaligus belajar menyalurkan ilmu yang mereka dapat di kampus. Tidak hanya mengajar mata pelajaran sekolah, mereka juga mengajarkan kegiatan minat bakat seperti menggambar, mewarnai, hingga keterampilan wirausaha. Untuk tadi tuh, untuk materi yang disampaikan tentang bagian-bagian tubuh, itu tadi ada anak yang memang nggak tahu lagi bahasa Inggris apa, mereka memang jadi tahu. Anak-anak di sini juga pada aktif semua, pada berani. Momen yang berkesan, jadi kenal dan dekat aja sama anak-anak. Kegiatan di komunitas literasi ini sudah dimulai sejak 2017. Dari hanya sekitar 10 anak, kini sudah mencapai lebih dari 70 anak yang belajar bersama. Mereka datang dari latar belakang berbeda. Ada yang orang tuanya kerja serabutan, kuli bangunan, hingga wira swasta. Sudah ada lebih dari 1000 koleksi buku yang dimiliki komunitas ini. Di awal-awal sih hambatannya tentang kecukupan buku dan fasilitas, tapi akhirnya karena niatnya memang untuk kebutuhan anak-anak, apapun ya buat melawan hambatan. Kalau kegiatannya sendiri di mana aja dan ngapain aja? Fokus utama saat ini memang Busa Pustaka di beberapa titik, cuma yang untuk saya langsung itu di sini dan di Pulau Pasar. Kegiatannya Pak? Baca, ada kelas mewarnai, ada kelas melukis, kelas musik, kelas bahasa isyarat, kelas bahasa Inggris, dan lain sebagainya, termasuk pendampingan belajar. Selain mahasiswa, pengajar sukarelawan juga dari berbagai pekerjaan. Ada yang pegawai swasta, pegawai negeri, hingga seniman. Komunitas ini berharap makin banyak orang yang peduli dengan dunia literasi supaya bisa meningkatkan minat baca dan pengetahuan anak-anak. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Bermula dari iseng, kakak beradik warga Kelurahan Kedapon Lampung, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung berhasil mengembangkan usaha Mindelik. Dinamakan begitu karena lokasinya yang berada di dalam gang sempit atau delik. Dalam bahasa Indonesia artinya tersembunyi. Namun pelanggan setianya kini sudah ratusan.
mulai dari pelajar, mahasiswa hingga pekerja kantoran. Selain melayani makan di tempat, hampir setiap hari ada puluhan pesanan yang dibungkus untuk kegiatan seminar hingga arisan keluarga. Pelanggan juga bisa memesannya di aplikasi daring. Salah satu keunggulan mie ini adalah kuahnya yang kental dan kaya akan bumbu rempah-rempah tradisional, sehingga pelanggan selalu kembali untuk menikmati rasanya yang khas. Selain itu, ada tambahan bakso dan daging ayam yang jadi menu favorit. Dalam sehari rata-rata bisa terjual lebih dari 100 porsi mie delik. Delik itu kan artinya sembunyi ya. Jadi memang kami awal buat mie delik itu kan di rumah ini. Ini kan jauh banget ya. Maksudnya nggak gampang dijangkau dan benar-benar di dalam. Maka kami kasih namanya mie delik. Awal tahunnya sih dari TikTok lewat ya. Terus biasa sering kesini atau gimana? Kalau kesini sih udah beberapa kali sih. Biasa pesen apa kalau di mie ini? Biasa menu favoritnya kalau nggak bisa yang biasa sama mie itu. Meski sudah ramai pelanggan, pemiliknya tidak ingin memindahkan usahanya ke tempat yang lebih besar. Hal ini karena akan mengubah konsep namanya. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung.